Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Ada berita menarik ya. Alasan-alasan kuat kenapa ST atau Sintayong dipecat atau diputus kontrak dari kepelatihan atau pelatih timnas Indonesia ya. Alasan-alasan tersebut yang memperkuat Sintayong dipecat dari pelatih Indonesia ya. Yang pertama ya, tidak mau belajar bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sebagai pelatih asal Korea Selatan, Sintayong yang bersikukuh menggunakan bahasa Korea selama menukangi timnas Indonesia. Padahal ya, nyaris seluruh penggawa tim Garuda tidak ada yang bisa berbicara maupun memahami bahasa Korea ya. Alhasil dia harus bergantung dengan penerjemah pribadinya demi menyampaikan maksud dan tujuannya maupun strateginya kepada pemain kala berlatih maupun bertanding. Hal tersebut ternyata juga tidak berubah ketika saat tim nasional Indonesia kedatangan personel baru dari Eropa ya, pemain-pemain Eropa, pemain-pemain Belanda yang keturunan ya. Dia masih menolak menggunakan bahasa Inggris saat berbicara dengan pemain diaspora. Meskipun terkesan sepele, tetapi hal ini sudah cukup ya membuat warganet geram ya, atau supporter geram terhadap sang pelatih Sintayong. Baik, alasan yang kedua yang kuat yaitu mengasingkan Elkan Balgot dari tim nasional ya. Timnas Indonesia memiliki sosok bek tengah andal dalam diri Elkan Balgot. Ia adalah jebolan akademi Ipswich Town yang kini memperkuat Blackpool di Tanah Britania. Balgot juga pernah menjadi andalan Sintayong dalam beberapa turnamen seperti Piala AFF tahun 2020 hingga Piala Asia 2023. Sayangnya bek yang berpostur 196 cm ini sudah absen dari tim nasional dalam beberapa bulan terakhir, meskipun dia tidak sedang cedera. Elkan Balgot terakhir memperkuat timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 dan sudah hampir setahun tidak dipanggil oleh STY. Hal ini sangat disayangkan ya oleh pecinta sepak bola Indonesia lantaran Coach Sintayong memiliki alasan sendiri buat mencoret pemain dari timnya. Yang ketiga yaitu keputusan aneh ya saat laga menghadapi Tiongkok di Piala Dunia. Jadi kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia atas Cina ya atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2006 masih cukup membekas ya di pecinta sepak bola tanah air Indonesia. Pasalnya tim Garuda datang dengan status sebagai tim unggulan untuk menghadapi Cina waktu itu ya, yang sedang terpuruk waktu itu ya. Sayangnya timnas Indonesia harus pulang dengan tangan kosong karena takluk 1-2 dari tim tirai bambu tersebut. Banyak pihak yang mengecam keputusan Sintayong dalam memilih pemain di laga tersebut waktu itu ya. Masih ingat kan? Salah satunya adalah keputusannya untuk mencandakan Tom Haye usai tampil apik di pertandingan sebelumnya ya. Setelah babak kedua ya, Tom Haye masuk dan membuat gol waktu itu ya. Asnawi Mangku Alam yang dipercaya justru tampil buruk di laga tersebut dan kewalahan menghadapi serangan lawan sehingga berujung 2 gol buat Tiongkok. Ini keputusan yang sangat aneh ya. Baik, yang keempat yaitu tidak memberi kesempatan lebih untuk Eliano ya. Eliano Reinders. Eliano datang ke timnas Indonesia dengan status sangat mentereng. Ia adalah adik dari Tijani Reinders serta memiliki jam terbang tinggi di Eredivisie bersama PEC Zwolle ya. Sayangnya di mata Sintayong hal tersebut tidak cukup buat membuat Eliano mendapat kesempatan bermain ya. Ia hanya tercatat tampil 1 kali di bawah Sintayong, itu pun sebagai pemain pengganti di babak yang kedua. Namanya juga sering tidak dibawa ke bangku cadangan atau tidak tercatat sebagai line up, termasuk saat timnas Indonesia takluk dari Cina
ya ketika ditanya wartawan tentang keputusannya, Sintayong justru ya terdengar merendahkan pemainnya sendiri dengan mengatakan kalau Rangers tidak cukup baik baginya, kegagalan di Piala ASEAN 2024 juga sebagai faktor selanjutnya ya, faktor penentu ya yang kerap diperbincangkan warga net untuk pemecatan Sintayong, tidak lepas dari performa buruk ya timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 ya. Meskipun dengan pemain-pemain U22 dalam turnamen tersebut, ST terpaksa menurunkan pemain lapis kedua lantaran jadwal turnamen yang bentrok dengan jalannya di Liga Indonesia. Tampil tanpa pemain andalannya, Sintayong gagal membawa tim Garuda mendapatkan hasil yang positif. Dan sekarang siapakah ya pengganti dari Sintayong atau STY ya? Ini juga keputusan belum final sih, tanggal 12 nanti pengumumannya, dan ada rumor ya pengganti dari Sintayong adalah Patrick Kluivert ya, seorang pelatih asal Belanda yang juga menjadi kontroversi ya, karena mirip dengan kasus Inter Milan waktu itu ya. Mirip dengan kasus Inter Milan, sejumlah warganet menyoroti keputusan Erick Thohir menjadikan Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong. Kenapa? Karena mereka khawatir keputusan ini akan sama blundernya dengan keputusan Pak Erick Thohir saat mengganti Roberto Mancini dengan Frank de Boer, seorang pelatih Belanda ya. Netizen menyinggung statistik di fakta Kluivert yang minim pengalaman. Mereka tak yakin Kluivert dapat meneruskan fondasi yang sudah dibangun oleh Sintayong. Kluivert tercatat baru menjadi pelatih kepala di FC Twente usia 21 ya, timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Total Kluivert baru melakoni 80 pertandingan sebagai pelatih dengan rincian 14 bersama timnas Curaçao, 20 bersama Adana Demirspor, dan 46 sisanya bersama Twente usia 21. Rata-rata poin per pertandingan sangat rendah karena jarang menang. Ini juga menjadi kontroversi. Mudah-mudahan ya Pak Erick Thohir tidak memilih Patrick Kluivert ya. Pilih pelatih yang lebih bagus lagi daripada blunder nanti malah tidak lolos ke Piala Dunia 2026 karena salah memilih pelatih. Baik, dukung terus timnas Indonesia. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.